Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di hari ini. Suara saya jelas nggak? Jelas nggak? Coba ada yang nggak jelas? Boleh? Kalau ada yang kurang jelas? Jelas, jelas ya Pak. Oke. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di hari ini, ya pagi ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan puasanya, ya. Dan semoga juga teman-teman kita yang di luar sana saat ini mungkin ada yang sedang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Oke, pagi ini kita akan belajar ya bagaimana caranya kita bisa prospek ya, baik itu secara online atau chat maupun secara offline ya. Materi ini bisa dipraktekkan baik offline ataupun online. Karena sejujurnya selama ini yang saya gunakan pun menggunakan metode ini ya, sehingga apa namanya, sangat sangat bermanfaat banget sebenarnya, karena eh, saya juga banyak banget sudah mendapatkan closing dengan teknik-teknik yang nanti saya akan sampaikan. Sebelumnya saya akan tanya dulu nih, di sini yang udah praktek kemarin Facebook Ads, terus mungkin ada kendala, silahkan coba kita sharing-sharing sebentar ya, sebelum kita lanjut ke materi teknik prospeknya. Silakan, saya kasih waktu untuk bertanya ya mengenai cara beriklan kemarin, mungkin ada yang kendala gitu. Yang sudah praktek, ada nggak yang sudah praktek? Silakan teman-teman di raise hand, nanti akan dibuka mic-nya. Ayo Kang Indra, Halo silakan. Kang, Halo, Assalamualaikum. ya Kang. Ya, saya tuh baru terbitkan tuh tadi malam Kang. Jadi jam 5 tadi sudah jalan sebenarnya. Sudah jalan, terus eh, ada ada dua pesan yang masuk itu, cuman kok saya kan buat template-nya itu, halo, minta info rumah di sini gitu. Itu kok nggak nggak masuk dalam WhatsApp-nya ya. Begitu ada konsumen yang WhatsApp tuh kok nggak masuk gitu. Maksudnya masuk template-nya gitu. Iya, jadi kan biasanya kalau orang mau WhatsApp itu ada prolognya dulu, halo saya mau info tentang rumah ini gitu. Nah Oh begitu ada iya. orang tadi WA saya kok nggak masuk gitu. Oke, baik Kang Indra. Iya, iya. Untuk template itu sebenarnya kan hanya sebatas apa ya? eh Ya kayak prolog gitu tadi untuk awalan. Nah untuk konsumen sendiri ketika dia akan melakukan chat ya, itu kan sama aja sebenarnya, chat cuma sudah dibuat template-nya. Si konsumen Oh tersebut gitu ya. sebenarnya bisa menghapusnya gitu. Bisa Oh, menghapus untuk template tersebut sehingga dia bisa menggunakan kata-kata sendiri yang ingin dia sampaikan. Jadi memang kadang ada yang tidak mau dengan template yang kita gunakan, ada juga yang memang dia tidak masuk di template kita. Saya juga kurang tahu, kurang oh, paham itu karena apa. Ada yang seperti ini, saya melihat iklan di Facebook gitu, jadi nggak iya masuk iya ke gitu. template gitu. Hmm. Memang kadang ada yang seperti itu, tapi nggak jadi masalah. Yang jelas
selama kita beriklan, artinya orang-orang yang masuk di iklan itu mayoritas pasti dari iklan Facebook Ads kita, gitu. Dan Iya. kita respon dengan seperti biasanya. Seperti itu sih Kang, kalau menurut saya. Ya, sama satu lagi Kang. Jadi kan di template-nya itu memang saya tekankan masa harga. Saya kan jual harganya rumah itu 900-an juta ya. Dan Iya. saya tekankan harga dan saya tekankan lokasi di template-nya itu. Karena saya sekitar beberapa hari yang lalu saya iklan pakai IG Ad karena laptop saya masih error kan waktu itu, jadi saya pakai IG Ad dulu lah gitu. Saya pakai IG Ad itu banyak pesan yang masuk, cuman walaupun mereka sebenarnya sudah baca keterangannya, tetap aja mereka, wah mas anggaran saya 300 juta. Lalu saya pikir kalau anggaran 300 juta ngapain iklan saya diklik gitu. Makanya di iklan baru sekarang ini saya di template-nya itu saya tekankan minta info rumah 900 juta di daerah ini gitu. Itu biasa jadi masalah nggak Kang kayak gitu? Kalau jadi masalah sih enggak, cuma mungkin memang apa ya namanya, dia konversinya biasanya semakin kecil karena kan dengan apa memfokuskan ataupun menekankan seperti itu, artinya orang-orang yang menghubungi Akang ini memang orang-orang yang sesuai dengan target marketnya. Tapi Oh secara iya. kualitas bayarnya biasanya dia lebih hot gitu Kang, yang Oh sudah gitu. menghubungi. Oke, Iya. oke. Karena capek juga balas-balas pesan, ternyata kemampuannya 300 juta, 200 juta, padahal harga rumahnya 900 juta gitu kan. Kita follow up-nya tuh lelah juga gitu. Kalau boleh tahu Kang Indra, kemarin untuk beriklan itu menggunakan gambar atau video untuk ads Waktu di copy? IG, kalau yang baru ini, yang di FB ini saya pakai dua, saya testing dua. Dua ad-nya tuh gambar sama video. Lalu minatnya saya juga dua, satu minat di properti, satu lagi minat di investasi dan bisnis. Jadi segmennya pengusaha-pengusaha gitu. Nah ini baru jalan tadi pagi Kang. Tapi kalau yang sudah beberapa hari yang lalu yang IG ad itu saya cuma pakai gambar itu, yang Oke. IG ad. Ya, untuk Kang Indra udah bagus ya targetnya. Terus kemudian saran saya gunakan video aja karena dengan video itu bisa mengedukasi konsumennya. Terus kemudian dari video itu nanti akan bisa membuat custom audience untuk orang-orang yang sudah menonton video iklan kita selama 95%. Artinya kalau semua 1 menit, paling enggak dia sudah menonton kurang lebih 50 menit. Nah, dari custom audience orang-orang yang sudah menonton video tersebut akan bisa retargeting kepada mereka, gitu Kang. Nah, setelah itu baru akan bisa buat iklan di objektif lead. Gimana cara yang retargetingnya tuh Kang? Itu buat custom audience dulu, buat custom audience untuk orang-orang yang melihat iklan kita 95% gitu. Jadi kita harus mulai dari kampanye baru atau bisa diedit dari sekarang gitu, Kampanye yang sudah baru jalan? Oh, jadi nggak bisa diedit yang sudah jalan ya? nggak bisa. Karena kan Oke. custom audience itu kan memang buat baru, otomatis ya mulainya ya dari awal pembuatan kan. Oh, oke. Nah, jadinya enak, nanti bisa retargeting, bisa look like gitu, orang-orang yang sudah menonton. Nah, ketika seperti itu, Akang bisa buat di apa namanya objektif lain pun itu bisa kita jangkau. Yang penting memang audiennya ini sudah mencukupi lumayan banyak lah gitu. Oke. Oke, silakan Oke, yang Kang. lain. Saya kasih kesempatan sambil menunggu ya yang lain. Sudah ada 37 peserta yang hadir ya. Saya kasih kesempatan 5 menit lagi. Ya. Oke, Mungkin dua yang orang bertanya buka on cam ya, Kang ya, biar enak ya. ya. Ya, yang mau bertanya saya buka mic-nya dan buka kameranya ya, biar nanti biar enak. Ya. Oke, siap. Ya, Ada silakan. MI Light nih, siapa nih namanya? Ya silakan, Bapak atau Ibu.
Silakan. Ya, silakan. Bapak atau Ibu ini MI to light apa namanya? Mungkin kasih yang lain, Kang. Oke. Kalau semama ini, Ya, silakan yang lain. silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Mengenai beriklan kemarin ya, sebelumnya yang sudah dipraktekkan, silakan. Kalau seumpama ada kendala, sharing-sharing dikit, ntar boleh. Mungkin ada kendala ataupun ada yang masih belum paham, boleh sharingkan. Oke. Kalau seumpama nggak ada, oke, kita simpan dulu ya. Kita langsung aja ke materinya. Saya akan share screen dulu bentar. Kelihatan? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan, komen. Ya, kelihatan Kang. Kelihatan ya? Oke. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang gimana caranya ya kita bisa mengarahkan buyer yang sudah masuk ke kita, lead yang sudah masuk ke kita agar mau membeli rumah ataupun properti yang kita tawarkan. Sini saya kasih judul 17 teknik closing, di mana nanti teman-teman itu bisa mempraktekkan teknik ini ya untuk mengajak bayarnya. Insya Allah ketika teman-teman bisa menguasai teknik ini dan paham tentunya, saya yakin ketika bertemu buyer, ketika prospek buyer, saya yakin akan sangat mudah untuk mengarahkannya. Kita langsung aja. Nah, closing itu penting ya. Pastinya ya, karena kita kalau semua penjualan tanpa closing ya sama aja, artinya kita tidak mendapatkan keuntungan. Nah, untuk itu mengapa teknik closing itu penting ya? Pertama itu untuk menguasai teknik closing akan memperbanyak atau memperbesar tingkat konversi Anda. Ya, artinya ketika kita menguasai teknik closing ini, otomatis konversi kita pun semakin besar ya. Jadi lead yang masuk ke kita itu tidak terbuang sia-sia. Persentase lead untuk konversi itu ratanya di atas 2% itu udah bagus ya, atau lebih itu malah tambah bagus. Tapi kalau seumpama masih di bawah 2%, artinya itu kita perlu dipertanyakan. Apakah dari segi iklannya yang salah, atau dari sisi kita saat follow up ataupun prospek bayarnya itu yang salah, sehingga tidak berujung closing. Nah, makanya di sini sangat penting sekali kita memahami tentang teknik closing. Nah, jika tingkat konversi Anda besar, customer Anda akan semakin banyak. Jika tingkat konversi Anda kecil, customer Anda akan semakin kecil. Pastinya ya. Jadi ketika nanti konversinya kita besar, otomatis kita akan mendapatkan konsumen yang memang hot buyer di situ itu akan semakin besar pula. Oke.
Oke. Namun sebelum itu kita itu harus persiapan terlebih dahulu ya. Sebelum kita melangkah ke tekniknya, kita harus tahu dulu. Kita harus gali dahulu, mulai dari produk, ya, mulai dari customer-nya juga kita harus bedah dulu, kita analisa dulu. Kira-kira orang ya yang pertama membeli rumah itu karena apa gitu. Kira-kira orang itu harus beli rumah dengan alasannya apa gitu. Kita itu harus tahu ya. Jangan sampai orang kita jualan rumah kita itu nggak tahu orang itu beli rumah itu buat apa. Ya kan? Apa mau buat investasi atau memang mau buat hunian atau buat tabungan, kita itu harus tahu. Dan setiap alasannya itu cara berprospeknya pun atau cara follow up-nya pun pasti berbeda ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang dia membeli properti untuk investasi, artinya dia berpikir untuk jangka panjang. Nah, nanti pun kita prospeknya itu bukan dengan mungkin dari sisi bangunan atau yang lainnya gitu ya, tapi lebih dari sisi harga sekarang murah, kedepannya itu akan semakin tinggi, atau lokasi sekarang strategis, otomatis nilai jualnya nanti akan semakin tinggi. Nah, contoh seperti itu adalah ketika kita berhadapan orang-orang yang memang dia ingin membeli dengan tujuan investasi. Terus yang kedua, kenapa mereka harus percaya kepada Anda? Nah, ini juga penting sekali ya untuk mengoreksi diri kita ya. Kadang saya sering banget menemui marketing ataupun agent ya, dia main kalau saya bilang kasar gitu ya, kasar. Baik itu lebih cenderung di konvensional sih ya, cenderung di konvensional. Dia lebih mainnya, oh ayo Pak langsung booking, ayo Pak ini gitu, tanpa memperdulikan trust-nya terlebih dahulu. Padahal ketika orang ya itu sudah mempercayakan atau sudah terbangun trust-nya kepada kita, maka ketika kita akan menjual itu akan sangat mudah terjadi closing ya. Jadi yang kedua tadi kita harus tahu ya kenapa orang itu harus percaya dengan kita gitu. Bisa mulai dari kita itu orangnya yang amanah, terus profesional gitu, terus terlatih gitu ya. Itu kan paling enggak mereka itu harus tahu bahwa kita itu seperti itu. Terus yang ketiga, apa alasan mereka harus beli sekarang? Nah, itu juga sangat penting sekali ya. Ini salah satu bentuk penawaran yang nanti bisa menjadikan orang itu untuk membeli tanpa menunda ya. Alasannya kenapa? Mungkin harga sekarang 500 juta, minggu depan itu harganya udah naik jadi 700 juta, artinya ada kerugian 200 juta kalau seumpama sampai menunda. Nah, itu juga harus kita tahu. Kemudian bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda, itu pun kita harus analisa terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ya, untuk bisa mendapatkan closing kita juga perlu persiapan ya. Persiapan closing. Gimana caranya? Yang pertama, itu kita harus temukan hot button pada customer Anda ya. Kita harus mengetahui nih gitu. Customer kita ya yang masuk ke kita itu kapan waktunya kita pencet ataupun kita tawarkan untuk terjadi
closing, atau kalau seumpama chat untuk kita tawarkan survei lokasi gitu. Kalau seumpama di offline kita tawarkan untuk booking, contoh seperti itu. Itu ada momen, ada waktunya, dan kita itu harus tahu waktu itu. Kalau seumpama kita salah timingnya, ya, maka customer itu saya yakin tidak akan terjadi closing, ya. Jadi sebelum kita mengarah ke closing, kita harus tahu hot bottom-nya customer kita untuk kita ajak closing itu kapan, ya. Yang kedua, bangun kedekatan dengan customer, ya. Selain yang tadi bilang waktu kita untuk closing, tahu, yang kedua itu kita harus membangun kedekatan, membangun hubungan, supaya apa? Mereka merasa nyaman dengan kita, mereka semakin percaya dengan kita, maka nanti kita akan dengan mudah menemukan hot bottom-nya. Ya, di sini kalau seumpama prospek itu nggak langsung main pres gitu, jangan. Ya, baru ketemu, oh Pak ini seperti ini, baru pengenalan produk knowledge udah langsung, ayo Pak booking sekarang gitu. Ya susah gitu, akan sangat susah. Mungkin bisa dikategorikan konversinya 50% aja itu bagus kalau semua seperti itu. Ya, kita itu harus bangun kedekatan, harus bangun hubungan terlebih dahulu supaya customer kita itu merasa nyaman, ya, meningkatkan trust-nya terhadap kita, barulah kita lakukan penawaran ataupun ajakan untuk closing. Terus kemudian yang ketiga, persiapannya, kita harus mengetahui ciri-ciri closing terhadap customer, ya. Jadi kita itu harus tahu nih, kira-kira kalau seumpama orang-orang closing ini ciri-cirinya apa sih gitu, ya. Kita harus tahu, karena setiap closing itu pasti udah ada tanda-tandanya tuh, ada ciri-cirinya tuh. Apa mungkin dia senyum-senyum aja, ya kan? Atau ketika dia jelaskan, dia mungkin fokus dengan kita, ya, tidak main HP ataupun yang lainnya. Nah, di sini ciri-cirinya cukup banyak sebenarnya, ya, dan teman-teman itu harus tahu juga itu. Nah, tiga dari persiapan ini teman-teman itu harus tahu dan menguasainya. Maka kalau semua tiga ini bisa menguasainya, teman-teman itu pasti saya yakin jago nanti untuk bisa mengclosingkan buyernya. Ya, bahkan mungkin bisa closing tanpa harus bertemu buyer. Okay, next. Dari 17 teknik itu, ya, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu teknik ya. Artinya di sini konsumen, ya, ketika kita jelaskan, jangan sampai pertanyaan kita, ya, yang kita lontarkan ke konsumen itu yang memiliki jawaban enggak atau tidak, ya. Lontarkan pertanyaan di mana jawaban itu harus iya. Itu gimana caranya? Biasanya kalau saya itu lebih ke edukasi, ya. Edukasi terlebih dahulu, yang memang semua orang itu tahu bahwa harga rumah, contoh gitu ya, harga rumah setiap tahunnya itu semakin meningkat. Ya, sepakat enggak? Pasti sepakat. Setiap tahun itu semakin meningkat. Gitu. Semakin menunda membeli rumah akan semakin merugi. Pasti dia jawabnya, oh iya, iya gitu kan. Nah, ketika sudah kita melontarkan pertanyaan dengan jawaban iya,
maka akan sangat mudah kita masuk ke hal yang berikutnya. Oke, jadi jangan buat pertanyaan yang jawabannya enggak atau tidak, tapi berikan pertanyaan itu yang jawabannya iya, gitu, atau setuju, gitu, ya. Karena itu akan mensupport customer kita, ya, nantinya untuk mau kita ajak membeli properti atau rumah yang kita tawarkan. Kemudian arahkan pikiran mereka untuk menyetujui Anda gunakan pertanyaan terbuka, ya. Hampir sama dengan yang pertama, cuma pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan sudah kita setting juga jawabannya. Artinya pertanyaan yang memang kita arahkan konsumen itu jawaban yang sudah pasti, ya kayak yang tadi saya bilang, perumahan ataupun properti, ya, setiap tahunnya itu mengalami kenaikan, ya kan. Nah, kita bisa melontarkan pertanyaan kepada customer kita, ya, tentang kebutuhan akan rumah, gitu. Contoh seperti itu. Setiap orang pasti akan memiliki rumah, contoh seperti itu. Pasti dia akan menjalankan, oh iya pasti seperti ini dan seperti itu. Kita juga akan rencana mau beli rumah untuk dunia, gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan terbuka ini, ya, pertanyaan yang memang kita sudah sediakan, kita arahkan konsumen supaya mereka membuka alam sadarnya. Yang ketiga, ya, yang terulang akan membentuk sebuah pola. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa diperlukan 3 hingga 8 jawaban ya agar pola ini benar-benar ya. Yang tadi saya bilang, ya, ketika orang ataupun customer dengan menjawab pertanyaan kita iya berulang-ulang, maka akan membentuk pola dan mensugesti diri mereka ketika nanti kita tawarkan untuk closing. Yang keempat, jika sekiranya Anda sudah tahu kapan harus benar-benar closing pada akhir pertanyaan, arahkan pikiran calon customer untuk berkata, ya saya mau beli. Nah, ujungnya kalau mereka sudah bilang iya, baru tuh, ya kapan nih Pak, gitu. Ataupun mumpung lagi promo nih Pak, ayo booking sekarang atau beli rumahnya sekarang, beli propertinya sekarang, gitu. Karena besok harga itu berubah. Nah, biasanya kalau seumpama mereka sudah bilang iya dengan penawaran untuk seperti itu, biasanya akan terjadi closing. Itu untuk yang pertama, ya. Teknik iya. Yang kedua, teknik yang kedua itu adalah yang menanyakan yang menang, ya. Yang tanya itu yang menang. Maksudnya gimana? Nah, kita jelasin. Jangan pernah menghentikan percakapan berakhir di Anda, ya. Langsung tanya balik, arahkan pikiran mereka untuk menyetujui Anda. Gunakan pertanyaan terbuka. Kembali lagi. Nah, ketika kita prospek, ya, prospek buyer nih, yang saya sering temui itu melalui online, kita itu asik sendiri dengan menjelaskan, ya kan, asik sendiri. Ketika kita menjelaskan, kita itu tidak mempedulikan customer kita, gitu. Jadi kita fokus saja menjelaskan. Padahal hal seperti itu tidak bagus, akan sangat menjenuhkan, dan biasanya juga itu kebanyakan pasti ditinggal customer. Terus gimana yang baiknya, gitu kan? Jadi ketika kita menjelaskan, ya, itu kita harus akhiri dengan apa? Kita harus
cukup setengah ya, jangan langsung full menjelaskan, kemudian akhiri dengan pertanyaan. Gitu. Ya. Contoh Danar Village gitu kan. Contoh di Danar Village. Siang Pak, saya mau bertanya tentang perumahan ini gitu kan, contoh Danar Village. Boleh minta infonya? Oh baik Pak, kita sedikit jelaskan. Danar Village itu perumahan syariah ya kan, yang berada di Bogor gitu. Nah, kita selipin pertanyaan, boleh tahu dengan siapa dan dari mana gitu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sepele ya, itu akan membangun percakapan yang enak. Layaknya kita ngobrol dengan teman gitu. Jangan seolah-olah ya, jangan seolah-olah beranggapan customer itu terhadap diri kita itu kayak orang ketemu singa yang mau mangsa gitu ya. Jangan. Tapi buat customer kita itu merasa nyaman layaknya seperti teman gitu ya. Maka dengan komunikasi dua arah ya, di sini itu maksudnya komunikasi dua arah, yaitu tanya jawab, itu akan membangun kedekatan. Oke? Maka di sini akhiri dengan tanda tanya. Akhiri dengan tanda tanya. Jelaskan sedikit, akhiri dengan tanda tanya. Kemudian mereka merespon, ya kan? Kita respon balik, akhiri lagi dengan tanda tanya. Seperti itu terus. Ya, sampai nanti kita berujung ke closing. Yang kedua, penjualan yang hebat itu bukan yang banyak bicara. Nah, yang tadi ini dibilang. Tapi bertanya dengan cara yang elegan, jangan asal bertanya. Nah, ini juga ya. Jadi, kalau kita sendirilah ya, kita sendiri ketika kita datang, ya kan, ketika kita mau menanya mau beli sesuatu, ya kan, ketemu sales, ya, dia yang asik dengan menjelaskan produknya sendiri, wah bla 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 bla. Akhirnya kita pasti, aduh, bosen ya, kita nggak dikasih kesempatan untuk bertanya ya, gitu. Terus kita juga kepenginan kita juga maunya seperti apa mereka nggak tahu karena dia asik dengan caranya sendiri, yaitu hanya menyampaikan produknya saja gitu kan. Banyak ngomongnya ya kan, menjelaskan ini dan itu tanpa dia bertanya sama kita untuk kebutuhannya. Contoh seperti itu. Hal yang seperti itu biasanya itu susah juga untuk terjadi closing. Makanya wajib kita itu tanyakan kalau semua menjadi sales ataupun jadi agent ya. Harus banyak bertanya gitu. Jelaskan, tanya. Kemudian dia menjawab, respon lagi, tanya lagi. Seperti itu terus. Kemudian yang ketiga, setiap kali calon customer Anda mengungkapkan keberatannya apapun itu, Anda siapkan marketing script berupa pertanyaan untuk menanyakan kembali. Ya. Nah, kan banyak tuh biasanya ya orang-orang ketika kita tawarin ya, ketika kita ajukan penawaran, itu dia merasa keberatan gitu. Nah, ketika mereka merasa keberatan atau ada penolakan, kita harus punya nih namanya skrip ataupun persiapan lah ya, bahasanya persiapan untuk menjawab ketika customer itu merasa keberatan gitu. Contohnya mungkin perumahan kok ini harganya 900 jutaan gitu kan. Contoh yang tadi contoh gitu. Seumpama dia sebenarnya ada budget 900, cuma karena untuk kebutuhannya dia nyari yang 500 atau 700-an gitu. Dia bertanya, "Boleh tahu Pak ini rumah harga berapa?" gitu kan. "Ini harga rumah 900 jutaan" gitu kan.
wah mahal banget ya, kan gitu. Kan ada keberatan tuh di situ. Nah, kita itu wajib memiliki jawabannya ya yang sudah memang kita persiapkan atau kita buatkan skripnya. Nah, disitulah kita sampaikan edukasi. Oh iya, karena memang kenapa harganya ini mahal. Nah, disitulah kita bla 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 bla. Tapi kembali lagi, kita tawarkan lagi, kita tanyakan lagi, jangan asik sendiri lagi gitu. Nah, memang untuk rumah ini yang saya tawarkan kira-kira pantasnya harga berapa gitu. Contoh seperti itu, kita lemparkan pertanyaannya. Sehingga mereka itu akan berpikir, ya, mereka akan mulai berpikir, oh iya ya, pantas saja harga rumah ini mahal gitu. Nah, mereka akan masuk ke alam bawah sadarnya dan membuka, menerima apa yang kita sampaikan. Yang keempat, yang paling banyak bertanya dengan pertanyaan berkualitas itulah yang akan memenangkan percakapan ataupun closing, ya. Nah, jadi yang bertanya itu yang menang. Makanya setiap kita kasih penjelasan, akhirilah dengan pertanyaan. Tidak usah terlalu banyak menjelaskan secara full, ya, yang membuat customer bosan, ya, tapi jawablah apa yang mereka butuhkan, lalu kemudian akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan ke customer untuk membuka mindset mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah pola 1, 2, dan 3. Maksudnya gimana? Anda bersikap 3 keuntungan, Anda berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Customer biasanya suka dengan produk yang manfaatnya banyak. Nah, ini mengenai produk knowledge. Makanya di sini teman-teman itu harus hafal banget ya, di luar kepala itu tahu tentang namanya produk knowledge. Benefitnya apa aja, berikan ke customer 1, 2, dan 3 ya. Oh, Bapak baik, kalau semua Bapak membeli rumah ini, Bapak akan mendapatkan keuntungan. Salah satunya yang pertama gitu. Sebutin tuh. 1, 2, 3 lokasi strategis, harga masih terjangkau ya. Terus nilai investasi tinggi, contoh seperti itu. Berilah keuntungan. Terus juga ke depannya nanti seperti apa harapannya juga kita berikan. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan keuntungannya, biasanya mereka mulai akan tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Terus kemudian yang keempat, itu adalah now or never. Maksudnya gimana? Anda harus ingat ya, bahwa calon customer itu suka menunda. Oke? Customer itu suka menunda ya. Ketika kita tawarkan itu mereka menunda untuk survei lokasi, ya kan, menunda untuk booking, itu sangat sering. Bahkan di online itu ya, saya yakin pasti sangat sering. Dari 100 orang bisa masuk 2%, 2 orang itu udah bagus banget ya. Makanya artinya kita akan bertemu 98 orang ya yang memang pasti akan menunda dan tidak berujung closing ya. Kalau seumpama 2% nih, dan 2%-nya itu akan langsung action. Nah, gimana nih caranya agar orang-orang itu tidak menunda apa yang kita tawarkan? Teknik now or never ini akan memaksa calon customer untuk tidak menunda. Kenapa? Ya. Nah, kita berikan alasannya juga karena jika dia menunda akan ada kerugian besar entah masa promonya ataupun yang lainnya. Nah, kita berikan penekanan di situ. Ya. Bahwa
Bapak, kalau seumpama Bapak Ibu menunda ataupun tidak booking ataupun tidak survei sekarang, maka unitnya itu akan habis begitu. Karena unitnya ini terbatas, karena unitnya ini banyak banget peminatnya, contoh seperti itu. Karena mungkin juga promo itu kita juga bisa kasih penekanan di situ. Dan itu sangat efektif untuk mengajak orang ya untuk mau survei ke lokasi. Biasanya saya pakai ini juga. Bapak kapan nih bisa survei lokasi kan gitu ya? Oh, paling minggu depan gitu kan. Oh, mohon maaf Pak, saya tidak menjamin untuk minggu depan unitnya itu masih ada karena unitnya saat ini itu tinggal sekian gitu contoh. Tinggal 2 unit lagi gitu. Dan rumah ini sangat banyak peminatnya. Jadi kalau semua Bapak survei minggu depan, kita tidak akan menjamin bahwa unit ini masih ada. Kalau bisa minggu ini Bapak bisa survei ke lokasi. Biasanya dia kalau semua yang benar-benar minat pasti akan merespon. Oh seperti itu ya. Oke deh kalau gitu. Karena saya udah tertarik, besok saya akan survei, saya akan luangin waktunya. Nah seperti itu. Kalau seumpama dengan cara seperti ini orangnya datang, ya orang yang datang 80% itu pasti closing. Oke, next. Yang kelima, berikan surprise. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita kan penawaran nih awal 1, 2, dan 3 ya. Benefit 1, 2, dan 3. Nah, kita kasih surprise di sini. Customer itu suka dengan yang namanya kejutan. Lebih baik Anda tidak menjanjikan lebih, tapi pada akhirnya akan memberikan sesuatu yang lebih. Daripada menjanjikan lebih, tapi pada kenyataannya Anda tidak menepatinya. Nah, di sini ya, kita memberikan kejutan yang mana, ya kan, di awal kita prospek biasa, ya kan, tapi ketika nanti, ya, di lokasi, kita berikan kejutan. Kejutannya apa? Bisa dari segi benefit tambahan, ya kan? Bisa dari segi promo yang berlaku, gitu. Itu akan memberikan kejutan atau memberikan efek yang sangat bagus sekali ketika kita berhadapan dengan customer. Dan biasanya ketika dari awal kita chatting customer itu dengan penawaran 1, 2, dan 3 aja udah suka, datang nih survei ke lokasi gitu. Dan kita tawarkan lagi penawaran yang berikutnya. Itu saya yakin mereka itu pasti tambah suka lagi. Dan ketika itulah pasti closing. Kemudian teknik ini akan sangat berguna terutama untuk memancing pembelian berikutnya. Customer kalau sudah puas dan bahagia biasanya akan terus-terusan membeli kembali ke kita. Nah, ini kalau di properti pembelian repeat order itu biasanya jarang ya. Ada tapi lebih banyakkan jarang gitu. Nah, teknik ini juga bisa kita tawarkan lagi nih. Bisa jadi repeat order atau kita minta referensian ke teman-temannya mereka ya untuk ikut membeli properti yang kita tawarkan gitu. Dengan apa nih? Dengan benefit tentunya. Apa nih penawarannya gitu. Nah, silahkan teman-teman berikan benefit sesuai dengan kemampuannya gitu buat customernya supaya apa? Mereka mau untuk mereferensikan. Dan ketika mereka puas, kadang pun dia tanpa ada imbalan apapun, ya itu mereka itu mau untuk mereferensikan. Oh itu beli properti ataupun rumah ke marketing saya aja. Kemarin saya beli rumah aman gitu kan. Rumah-rumahnya aman, legalitas aman, prosesnya cepat gitu. Terus menjelaskannya juga detail, contoh seperti itu, sehingga mereka merasa nyaman. Nah, berikan yang seperti itu kepada customer kita, agar mereka juga merasa puas, gitu.
terhadap apa yang kita tawarkan ke mereka. Oke, selanjutnya yang keenam adalah perbandingan, di mana di sini berdasarkan survei beberapa orang di beberapa tempat ternyata orang cenderung memilih produk yang yang pertengahan, yaitu produk X, apabila kalau yang A dan B sudah kita senang lebih mahal dan lebih murah. Artinya di sini perbandingan di sini untuk produk yang kita tawarkan, ya. Pasti setiap developer, ya, kalau setiap developer itu yang paham pasti dia akan membangun bukan hanya satu tipe, ya. Tipe A dengan tipe B, ya, atau tipe C, gitu. Jadi yang pertama mungkin dari luas bangunan 50, kedua 60, ketiganya 72, gitu. Nah, kita tawarin nih dengan perbandingan seperti itu, biasanya orang itu akan memilih yang tengah-tengah, gitu. Bapak, ini kita ada rumah dengan tipe 50, 60 sama 72. Kalau semua Bapak keperluannya untuk hunian, saya saranin pilih yang 60 atau 72. Biasanya dia akan larinya ke 60, gitu. Nah, dengan perbandingan ini, ya, tingkat terjadinya closing pun itu sangat tinggi. Kalau kita seumpama nih dengan satu produk yang sama, tidak ada perbandingan, mungkin kalau saya seringnya kalau semua tidak ada perbandingan, satu tipe, dia tipe 60 doang. Saya seringnya hanya menawarkan apa? Di lokasi unitnya. Bapak, lokasinya ini, kalau yang ini dekat jalan raya, kalau yang ini di tengah. Bapak mau pilih yang mana? Nah, tetap kita akan kasih pilihan ataupun perbandingan. Seperti itu. Akan terasa berbeda jika Anda hanya menjual produk X saja. Tidak ada yang dibandingkan. Customer justru cenderung tidak beli. Ya, kebanyakannya itu seperti itu. Ketujuh, harga coret, ya. Kita juga penting banget menggunakan harga coret untuk menarik, ya, untuk menarik customer. Customer cenderung ingin menghemat, sadar atau tidak sadar kalau pakai teknik harga coret, customer akan menghitung sendiri berapa uang yang akan mereka hemat ketika dia memutuskan untuk membeli, ya. Ketika kita chat, gitu, seumpama seperti ini, harga rumah, seumpama 700 juta, gitu kan. Kita berikan 700. Nah, baru kita kasih penawaran untuk harga coretnya. Kalau seumpama Bapak beli di minggu ini, gitu kan, Bapak akan mendapatkan diskon 100 juta. Jadi Bapak cukup membeli rumah ini dengan harga 600 juta. Nah, di sini akan hemat 100 juta. Nah, disitulah ketika ada harga coret, ya, kalau seumpama di konten itu menggunakan harga coret, kalau seumpama kita chattingan, ya, ataupun kita prospek, itu penawarannya harga up, kemudian kita tawarin harga promo. Seperti itu. Agar apa? Mereka itu merasa, wah, kalau saya beli sekarang, saya lebih hemat dong 100 juta. Padahal itu ya duit mereka duit mereka juga yang dia keluarkan. Seperti itu. Yang ke-8, menjilat. Anda memberikan pujian kepada calon customer Anda karena customer suka dengan pujian. Semakin Anda jago dalam memujinya dan membuat hidungnya melayang, semakin besar potensi Anda closing, ya. Jadi selain kita menawarkan, kita juga, ya, sekali-kali kita pujilah gitu customer kita, ya. Mulai dari apa? Mungkin kalau yang saya sering lakuin, wah, hebat ya gitu, wah, mantep nih, masih muda udah melek investasi, gitu kan. Kita puji sedikit mereka, gitu kan, supaya mereka ngerasa, wah, iya ya, apa yang saya lakuin itu udah benar, gitu. Nah, ketika mereka, ya, kembali lagi, ketika kita dan mereka itu sudah
merasa nyaman ya dengan obrolan-obrolan kita, tidak serius banget, terus juga santai, merasa teman gitu kan, trust-nya sudah mulai terbangun, maka untuk terjadinya closing itu sangat besar. Teknik yang ke-9 yaitu banding pesaing. Dengan teknik ini, calon customer akan memikirkan sendiri kelemahan produk pesaing Anda. Ini berlaku terutama jika Anda memiliki produk yang menyasar menengah ke atas, harganya mahal, kualitasnya bagus. Nah, yang tadi ya, kita kembali lagi. Jadi kita harus bisa memiliki edukasi. Kenapa rumah yang kita tawarkan ini mahal gitu? Kenapa gitu? Terus kita bandingkan dengan apa properti yang memang kualitasnya ataupun harganya itu di bawah kita gitu. Kejadian ini tidak akan berlaku ketika rumah ataupun properti harga tinggi dengan kualitas yang minim, sehingga pembandingnya sendiri masih jauh lebih bagus. Nah, ini saya alami juga. Ya, saya alami proyek yang saat ini saya kerjakan juga sendiri. Itu rumah komersil, ya, rumah komersil, tapi perbandingannya dengan rumah subsidi. Makanya agak terasa berat ketika orang survei melihat, wah, ini speknya seperti ini gitu, perbedaannya hanya sedikit gitu kan. Nah, ini memang agak sangat menyulitkan kita. Tapi dari itu semua ya, kita pasti ada benefitnya di situ gitu loh. Nah, benefit itulah yang nanti kita akan tonjolkan, bukan dari segi perbandingan gitu. Nah, kalau seumpama teman-teman ya menjual dengan harga yang tinggi dengan kualitas yang premium, ya kita bisa bandingkan dengan produk pesaingnya yang memang di bawah kita. Nah, biasanya mereka itu akan berpikir sendiri, oh iya, gitu. Kita bisa mengedukasi mereka. Mereka pasti akan bilang, oh pantaslah pantaslah rumah ini harganya mahal, karena memang lokasinya itu di Jalan Raya Utama, atau di Jalan Raya Pantura, gitu. Oh pantaslah ini mahal, karena nantinya ini perumahan bakalan menjadi konsep kotak mandiri, di mana kita bisa menjangkau fasilitas apa aja masih dalam lingkungan perumahan ini. Makanya harganya mahal gitu. Nah, itu kita bisa mengedukasi mereka. Yang 10, tampak murah. Ya, tampak murah. Ada sesuatu yang gelap dari harga yang ditawarkan. Sebenarnya harganya tetap saja sama, tapi Anda memecahnya menjadi lebih kecil, sehingga terlihat tampak lebih murah. Anda bisa pecah menjadi bulanan, mingguan, harian, atau sesuai paket yang Anda tawarkan. Artinya sering pastinya kita melihat ya iklan-iklan. Contoh angsurannya ini sebulannya 3 juta gitu ya. Bulannya 3 juta. Nah, di iklan itu dia menuliskan cicilan cuma 100 ribuan per hari. Ya. Cuma 100.000 per hari. Artinya kan lebih kecil nominalnya. Padahal kalau seumpama dikalkulasikan ya sebulan 3 juta juga gitu. Tapi dengan nilai yang kecil biasanya itu akan lebih cenderung ya orang itu akan tertarik dan akan menghubungi kita. Yang ke-11, todongan ya. Maksudnya apa? Anda bisa berikan makanan spesial untuknya jika Anda bertemu dengannya atau Anda ajak makan calon customer Anda, tertarik ya makan bersama. Artinya gini, maksudnya todongan di sini ya,
selama yang saya alamin juga, pengalaman saya, ya, kita mengajak konsumen ataupun customer untuk datang ke lokasi, ya, kalau memang benar-benar dia itu tidak kalau memang benar-benar dia itu suka dan tertarik tanpa ada penawaran event ataupun open house, itu biasanya dia mau aja. Tapi ya, hampir kebanyakan orang-orang itu dia agak susah nih gitu, agak susah kalau seumpama tidak ada event tertentu. Makanya kenapa developer itu sering mengadakan open house, terus kemudian event gathering. Ya ini untuk menodong aslinya. Pak, ayo Pak datang aja ke lokasi ya kan, sambil berwisata, sambil makan, sambil ngemil, sambil apa segala macam. Padahal aslinya itu kita itu mau nodong. Ayo Pak, ayo Bu beli properti saya gitu. Cuma ini hanya sebatas pancingan untuk menarik orang ataupun menarik customer kita supaya datang ke lokasi dan kita edukasi untuk membeli rumah yang kita tawarkan. Next, yang ke-12 adalah empati. Empati ini adalah teknik paling ampuh dalam membangun kedekatan. Semakin Anda dekat, semakin besar potensi closing. Ketika Anda bisa merasa bagaimana rasanya menjadi mereka, closing akan terjadi dengan sendirinya. Oke? Jadi, ya, perlu saya tekanin, kita sebagai marketing, kita sebagai agent properti, ya, wajib mengetahui bagaimana rasanya sebagai pembeli. Oke? Wajib mengetahui bagaimana rasanya sebagai pembeli. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka harapkan. Itu wajib kita tahu. Wajib kita gali. Ya. Dengan mengetahui itu semua, biasanya kita itu dengan sangat mudah, ya, dengan sangat mudah itu memberikan solusi, gitu. Dengan sangat mudah memberikan solusinya. Contoh, Pak, gitu kan, saya mau beli rumah, tapi kendalanya BI checking, gitu kan, biasanya kan. Oh tenang, Bapak tidak perlu pakai BI checking karena perumahan kita itu perumahan syariah, gitu. Jadi walaupun Bapak BI checkingnya call 5 sekalipun, itu nggak jadi masalah di perumahan kami. Karena sistem kami itu syariah, kredit langsung, cicilan langsung ke developer, contoh seperti itu. Ya. Karena kita sudah mengetahui menjadi pembeli yang kendalanya BI checking, ya kan, maka kita berikan solusinya. Gitu. Dan perlu diingat, terjadinya closing, ya, terjadinya pembelian, ini kunci nih. Terjadinya pembelian itu karena permasalahan atau problem ketemu dengan solusi. Tuh. Permasalahan ketemu dengan solusi, maka akan terjadi penjualan. Makanya di sini kita itu harus tahu nih permasalahan orang-orang yang nanti akan kita hadapi itu apa. Dan solusi yang nanti kita akan tawarkan itu apa. Nah, ini dua ini itu kita harus wajib tahu banget. Kalau semua mau jadi agent properti. Nah, kalau semua kita sudah bisa memberikan solusinya, maka pasti akan terjadi closing. Oke? Yang ke-13. Teknik yang ke-13 adalah eksklusif. Yang perlu Anda catat, Anda tidak boleh berbohong kalau memang tidak terbatas. Ya jangan katakan terbatas, gunakan sesuai porsinya. Ya. Jadi eksklusif di sini unitnya bisa gitu ya. Lokasinya bisa gitu, tapi jangan mengada-ada. Jadi ketika orang datang nanti kecewa.
Kalau biasanya orang datang dan itu di luar ekspektasi mereka, biasanya itu wah susah banget untuk diajak closing. Tapi silakan prospek, silakan follow up ya sesuai adanya ya. Kalau memang eksklusif ataupun unitnya memang tinggal sedikit ya sampaikan. Kalau semua memang lokasinya strategis ya sampaikan aja gitu. Dan berikan benefitnya tentunya. Yang ke-14 adalah breeding ya. Apa itu? Tunjukkan ke calon customer produknya apa saja. Pastikan mereka memilih apa yang ingin mereka pilih. Anda hanya memastikan itu cocok untuknya. Anda hanya berfungsi sebagai jembatan di antara pilihan-pilihan yang mungkin mereka akan pilih ya. Jadi kalau semua kayak tadi nih, ada 3 unit penawaran. Berikan penawaran ke mereka 1, 2, 3. Bapak mau pilih yang mana, ya kan? Nah, kita sebagai konsultan itu harus bisa mengarahkan. Bapak kalau seumpama beli unit dengan tipe yang 50 untuk jangka panjangnya, kalau seumpama punya anak 3 atau 4 itu akan lebih terasa sempit. Tapi kalau seumpama 1 ya masih cukup lah gitu. Atau mungkin Bapak kalau seumpama dengan harga budget yang minim, saya saranin yang 50 aja karena yang 60 dan 70 itu harganya tinggi. Takutnya malah nanti keberatan di bapak ibunya. Contoh seperti itu. Kita hanya sebagai penjembatan, sebagai konsultan bagi mereka ya untuk memilih rumah yang mereka inginkan. Yang ke-15 ada job, di mana ketika Anda berhasil membuat customer tertawa, maka mereka akan lebih menyukai Anda. Orang kalau sudah berpikir senang, ketawa-ketiwi, jarang berpikir negatif, termasuk berpikir bahwa Anda itu sedang jualan, ya. Nah, ini membangun kedekatan ya, membangun hubungan termasuknya. Jadi ketika kita prospek itu jangan terlalu serius, jangan terlalu formal ya. Jangan juga terlalu kaku gitu. Makanya di sini kembali lagi ke awal, kita itu harus banyak bertanya ya di saat kita prospek. Untuk apa? Ya tujuannya untuk menjalin komunikasi 2 arah. Kemudian berikan cerita-cerita yang mungkin sedikit lucu ataupun yang lainnya supaya mencairkan suasana gitu. Intinya di sini jangan terlalu kaku, terlalu formal. Karena biasanya yang seperti itu ya, itu kita akan sangat susah. Dan yang seperti itu biasanya kita bertemu dengan orang-orang yang memang mereka itu benar-benar sudah paham banget tentang properti. Gitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang udah melek dengan properti baik untuk investasi ataupun untuk hunian, mereka itu nggak banyak tanya. Dia cukup tahu produk knowledge-nya, oke, plek, cocok, langsung beli rumahnya gitu. Orangnya tipikalnya itu seperti itu biasanya. Orangnya serius. Tapi kalau ketemu dengan orang yang pertama mengenal properti, yaitu kita perlu bertanya, ya kan, kita perlu komunikasi 2 arah, kemudian kita perlu mengedukasi, kita perlu cerita yang membuat mereka itu merasa nyaman gitu. Jangan terlalu fokus, jangan terlalu formal, dan jangan terlalu kaku. Jadi buat suasana itu senyaman mungkin agar konsumen itu merasa seperti layaknya ngobrol dengan temannya, seperti itu. Dan yang ke-16, jika maka ya, jika maka. Nah, teknik ini mirip-mirip dengan teknik now or never. Bedanya teknik ini seperti bukan teknik, padahal sengaja kita ungkapkan agar si calon customer bisa berpikir tentang kerugian kalau tidak melalui Anda. Ya, hampir sama dengan teknik now or
never ya. Jadi jika Ibu tidak membeli rumah sekarang, maka Ibu akan merasa gimana, rugi, kehilangan bonusnya, diskonnya ataupun yang lainnya, ya. Yang terakhir adalah cerita orang. Nah, ini sangat penting sekali nih, ya. Orang cenderung lebih yakin jika Anda menceritakan pengalaman orang lain kepada Anda. Terlebih jika pengalaman tersebut ada kemiripan dengan si calon customer, ya. Jadi ceritakan nih, kayak testimoni lah ya, testimoni. Berikan testimoninya, testimoni orang lain gitu. Contoh, ada orang dari Jakarta mau beli rumah di Cikarang. Jaraknya kan lumayan jauh, kurang lebih 1 jam lah ya. Tapi banyak closing di sini. Kenapa? Gitu. Nah, salah satu teknik yang saya pakai ini, ya ini, gitu. Cerita orang, Pak, saya dari Jakarta, namanya ini, namanya si A gitu. Saya mau beli rumah, lokasinya di mana? Lokasinya di Cikarang. Nah, dari situ saya akan cerita, wah, Jakartanya mana Pak? Kemarin kebetulan ada nih customer saya yang datang dari Jakarta Barat, contoh seperti itu, survei ke sini langsung booking. Mereka itu merasa senang banget. Nah, ceritakan orang lain yang memang cenderung mirip dengan mereka. Agar apa tujuannya itu? Untuk meyakinkan mereka bahwa oh iya, yang dari sana aja ada beli, apalagi saya yang Jakartanya lebih dekat lagi gitu. Maka putusan itu akan semakin mengarahkan mereka bahwa oh iya, ini produk yang cocok untuk saya. Jadi seperti itu, ya. Ceritakan pengalaman orang lain, berikan testimoni, ya, supaya orang yang kita prospek itu semakin yakin, semakin percaya, ya. Jadi seperti itu, 17 teknik cara meyakinkan customer, cara prospek customer untuk bisa terjadi closing. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand, nanti saya 17 teknik closing, di mana teman-teman kalau seumpama bisa mempraktekannya, saya yakin ketemu customer, ketemu orang seperti apapun itu sangat mudah untuk bisa mengajak, ya, bisa mengajak, bisa mengarahkan membeli properti yang Anda tawarkan. Oke, silakan. Yuk, sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Nanti boleh minta share materinya, Pak? Boleh. Nanti saya akan share, ya. Nanti akan saya share materinya. di chat ada yang tanya kan, Oke. bagaimana menanggapi awal percakapan awal sama konsumen? Oke. Kalau untuk awal percakapan, ya. Kalau untuk ini offline dan online ya. Kalau seumpama kita di offline itu lebih kita ke basa-basi dikit lah. Biasanya yang saya ajarkan ke marketing saya itu yang simpel-simpel aja. Halo Pak, gimana Pak perjalanannya, lancar gitu kan? Gimana jaraknya, berapa lama nih gitu. Hanya itu aja, baru kita ketemu, duduk, ya kan, baru kita jelasin produknya, produk knowledge-nya. Tapi kalau seumpama di chat ya, follow up di WhatsApp,
Ya sama, kita tuh harus sebelum kita memberikan produk knowledge-nya, menjelaskan produk knowledge-nya, wajib banget kita tanyakan nama dan lokasinya. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita memilih sudah mengetahui namanya, itu kita bisa panggil berulang-ulang namanya. Contohnya si Agus gitu. Halo Kak Agus, halo Kak, saya dengan Iis, contoh seperti itu, ya kan? Boleh tahu dengan siapa dan dari mana, gitu kan? Oh, saya Agus dari Jakarta, contoh seperti itu. Oke Pak Agus, sebelumnya izinkan Iis jelaskan produk knowledge-nya ya. Jelaskan bla 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 bla. Baru deh kita tanya lagi, Kak Agus, boleh tahu saat ini kerja di mana, gitu kan? Atau Kak Agus sebelumnya sudah pernah membeli properti atau belum, gitu. Nah, tanyalah yang simple-simple. Yang gampang memang mereka jawab seperti itu. Ya, jadi untuk memulainya kalau seumpama offline biasanya kita basa-basi terlebih dahulu. Kalau seumpama online pastikan teman-teman itu bertanya ataupun mengetahui nama dan lokasi dari yang kita ajak ngobrol ataupun yang menghubungi kita. Oke, silakan. Ada Pak Maman, bagaimana sikap kita apabila ada konsumen yang sudah 90% yakin dan deal, sudah survei lokasi dan setuju tipe yang diambil, tapi tiba-tiba nomor WA kita diblok sehingga susah lagi untuk follow up. Oke, sikapnya seperti apa? Jadi kalau seumpama seperti itu, menghadapi konsumen seperti itu, nggak usah galau, gitu, nggak usah galau ya. Jangan langsung, waduh konsumen saya seperti ini, jangan. Karena orang yang belum closing sama kita, artinya mungkin mereka merasa ada kurang puas, ataupun mungkin mereka ada penawaran yang lebih dari yang kita tawarkan, atau ya mungkin memang belum rezeki kita, gitu. Dan kita harus berpikir bahwa customer yaitu bukan hanya dia aja yang mau dengan rumah yang kita tawarkan, bukan hanya dia aja. Artinya di sini kita harus berpikir positif aja untuk menghadapi customer yang seperti itu, gitu. Sehingga apa? Sehingga tenaga kita ya itu enggak terkuras habis untuk memikirkan orang yang enggak closing, gitu loh. Jadi pikiran kita itu ya udah enggak closing hari ini, enggak closing pada orang itu, masih ada nih closingan yang lain dari yang customer yang sudah masuk lead, seperti itu. Ya. Jadi sikap kita ketika kita mendapatkan customer yang seperti itu, CLBK ya, udah kita berpikir positif aja, kita move on, kita prospek customer yang lain gitu. Yang memang potensinya lebih besar untuk terjadi closing. Jadi seperti itu ya Pak Maman, kalau saya sering lakukan. Pak Toto, untuk follow up online, untuk kontak yang sudah ada di HP kita gimana Pak? Maksudnya untuk follow up online untuk kontak yang sudah ada di HP. Oke, maksudnya mungkin temenkah atau customer yang memang sudah menghubungi kita, yang kita sudah ada kontaknya. Jadi kalau semua seperti itu lebih ke edukasi ya. Pertama, kalau saya biasanya itu basa-basinya ya tanya kabar dulu gitu kan. Gimana kabarnya, kondisinya seperti apa gitu. Baru nanti kita akan tawarkan promo ya.
kalau seumpama kita follow up ya, ini kita lebih cenderung ke promo penawarannya. Promo, lagi ada promo nih untuk bulan ini gitu kan. Cukup hanya booking langsung dapat rumah, contoh seperti itu. Itu kita paling bisanya hanya di promo dan menjalin hubungan terus ya tentunya ya. Makanya di sini untuk menjalin hubungan itu sangat penting sekali. Walaupun nggak terjadi closing hari ini, bisa jadi closing di bulan berikutnya. Makanya kita terhadap customer yang sudah masuk kita itu jalin hubungan terus-terusan aja. Mungkin sekarang dia mencari rumah yang harganya 300 jutaan, ya kan, sedangkan rumah yang kita tawarkan itu 700 juta, contoh seperti itu. Nah, siapa tahu nanti kita itu mendapatkan proyek yang memang harganya segitu gitu loh. Sehingga kita bisa tawarkan ke orang yang memang sesuai dengan budgetnya. Jadi hubungan itu tetap terjalin. Oke, saya akan bacakan. Pak, share ke grup macam-macam penolakan yang disertai skrip solusinya. Kalau untuk apa namanya, skrip ya, skrip itu kan macam-macam, beda-beda Pak, beda-beda Bu. Karena setiap proyek pasti memiliki solusinya masing-masing gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan. Makanya di sini yang penting banget, nggak kalah pentingnya, kuasai produknya gitu. Kuasai produknya, perbanyak prospek ke orang. Supaya apa? Supaya kita tahu nih, apa sih penolakannya. Kemudian ketika ditolak sekali, jangan kapok. Ya, kita pelajari, kok penawaran saya ditolak, kenapa gitu. Apakah mungkin dari produknya yang jelek, atau apakah cara penawarannya kita belum pas, gitu. Ya kan? Terus kita juga bisa evaluasi, teknik yang saya pakai ini sudah sesuai atau belum gitu kan, dengan yang apa saya lakuin ke customer gitu. Terus yang pas itu seperti apa. Nah, semua itu memiliki polanya masing-masing. Bagus menurut saya ya, belum tentu bagus di teman-teman di sini gitu. Karena pastinya gaya prospek itu berbeda-beda. Nah, di sini makanya cari apa gaya sendiri-sendiri sesuai dengan senyaman-nyamannya mungkin sendiri ya, dan temukan polanya. Teknik tinggal diterapkan. Betul Pak, oke. Oke. Ya, kontak yang pernah tertarik dengan iklan kita ya, artinya kita follow up dengan apa promo terbaru gitu ya. Silakan bisa tawarkan dengan promo terbaru, bisa dengan blast ya, ataupun memang secara personal pun nggak masalah. Yang penting lakukan pendekatan terus-menerus sampai memang benar-benar dia itu sudah membeli rumah, baru dah kita mungkin ya udah kita cari yang lain. Tapi kalau semua dia masih mencari dan ketika kita ada promo, silakan tawarkan lagi dan tawarkan lagi. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Ini dari Pak Teguh nih Kang, saya bacakan Kang. Silakan. Saya hanya bisa beriklan promosi lewat sosmed atau FB Ads sebagai marketing. Sehingga ketika ada calon pembeli mau survei, ada teman yang bantu handle calon pembeli tersebut. Pertanyaannya, sampai sejauh mana saya sebagai tim promosi iklan untuk menjelaskan produk knowledge? Oke. Jadi tim iklannya ada sendiri gitu atau gimana tadi? Jadi mungkin kapasitas kita sebagai marketing online ya Kang, sampai sejauh mana kita mengedukasi calon buyer gitu. Jadi nanti ketika di lapangan survei itu
marketing online kan nggak ikut ke lapangan Kang, nanti dihandle lagi sama tim lapangan gitu mungkin maksudnya. Jadi Oke, kapasitas ke mana? Penjelasan ke buyer. oke, ya paham. Jadi gini, Teguh, kalau yang sering saya ajarkan ke marketing saya, ya, walaupun Kang Teguh di sini itu sifatnya itu hanya sebatas pengiklan, ya, pengiklan ataupun sebagai advertisingnya. Kalau memang di situ ada rule untuk menjelaskan, silahkan jelaskan. Di sini harus kuasai produk knowledge-nya. Pakai teknik-teknik yang tadi saya jelaskan, ada 17, silahkan pakai sesuai dengan kebutuhannya, yang mana. Dan harus, berarti di sini Kang Teguh itu harus tahu produk knowledge-nya. Tapi kalau seumpama di sini Kang Teguh hanya sebagai advertising, yang memang tugasnya hanya beriklan aja, tidak untuk memprospek, ya, yang artinya ketika ada lead masuk, Kang Teguh itu akan memberikan ke salesnya gitu kan, atau memberikan ke orang-orang yang ada di lokasi untuk memprospeknya. Itu ya artinya secukupnya aja. Artinya kalau seumpama ada yang komen, ya tinggal nanti tim kami akan menghubungi, contoh gitu. Atau mungkin ada yang masuk ke WA, tim kami akan segera menghubungi, kan seperti itu. Tapi kalau seumpama di sini Kang Teguh sebagai marketing, ya, sebagai marketing online, walaupun online, Kang Teguh tetap harus paham betul dengan produk knowledge-nya, gunakan teknik-teknik yang saya jelaskan untuk mengarahkan customer-nya survei ke lokasi, gitu. Nah, ketika customer-nya itu nanti mau survei ke lokasi, baru data customer yang mau survei diberikan ke closer yang ada di lokasi, gitu. Caranya seperti apa? Ya, tetap sama yang tadi saya arahkan, cuma closingnya di sini, Pak Teguh, ya, itu closingnya adalah mengarahkan bayarnya ke lokasi, gitu. Oke, jadi closingnya, goalnya Pak Teguh nanti itu adalah bisa mengarahkan customer itu ke lokasi, ke survei lokasi. Nah, nanti tim closernya di sana goalnya itu sampai benar-benar terjadi transaksi. Jadi seperti itu konsepnya. Kalau seumpama sebagai marketing online. Iya benar-benar Kang. Ya kalau mungkin saya bisa cerita sedikit kalau di Danar ya seperti itu, Danar Pirates gitu. Jadi memang Danar Pirates hanya manajemen hanya menerima data konsumen yang akan survei. Nah nanti setelah kami dapat data survei akan kami follow up tuh biasanya kapan survei udah 11, nanti survei udah yang nanganin di lapangan seperti itu kan. Itu Pak Teguh. Untuk siapa ini? Nanti satu Oppo A5s siapa ini namanya nggak jelas. Nah ini juga terkait sama product knowledge ya Pak. Gitu. Sering sekali calon pembeli itu menanyakan soal lokasi perumahan banyak Pak, enggak airnya asin atau bau. Kadang pertanyaannya sulit dijawab gitu karena satu kesulitan nggak pernah datang ke lokasi atau nggak bisa datang ke lokasi. Tapi yang jelas nih sebenarnya nyambung ke produk mas tadi ya Kang ya, gitu ya. Harus jelas banget. Jadi harus ditanya ke developernya nih harus tahu gitu, secara rinci akhirnya bagaimana ya Kang ya. Mungkin seperti itu ya Betul, buat dijawab Kang. betul. Jadi kalau Dan seumpama ada customer yang nanya, biasanya ini kan tipikal customer yang memang detail gitu kan ya. Ya kita itu harus tahu gitu, kita harus paham tentang produk knowledge-nya, wajib banget kita itu harus tahu. Gimana caranya gitu supaya kita harus paham, kita harus tahu. Ya kita paling enggak nih
Kalau semua masih terjangkau lokasinya, silahkan datang ke lokasi, gitu. Datang kunjungan ke lokasi, kita harus tahu lokasi, oh seperti ini, gambarannya seperti ini, sehingga nanti ketika ada customer yang nanya, kita itu sudah tahu karena kita sudah pernah ke lokasi. Tapi kalau seumpama nih, oh Kang, saya kan di Makassar nih Kang, contoh seperti itu ya. Atau Kang, saya kan lokasinya di Padang, sedangkan saya menjual rumah-rumah yang ada di Bogor ataupun di Bekasi. Kan nggak mungkin saya harus datang ke lokasi kalau seumpama untuk mengetahui produk knowledge-nya. Silahkan kalau seumpama hal seperti itu terjadi, silahkan komunikasikan ke tim kami ya, yang memang mereka ada di lokasi gitu. Jadi ketika ada pertanyaan, ketika ada yang belum tahu, silahkan komunikasikan. Kang, contoh kayak gini, Kang, lokasi perumahan ini dari rumah sakit itu berapa menit ya? Nah, itu komunikasi secara intens ya, secara intens. Kalau semua benar-benar mau terjadi closing gitu ya. Kalau semua teman-teman benar-benar mau ya untuk bisa mengarahkan walaupun teman-teman itu berada di lokasi yang jauh gitu. Karena nggak sedikit ya marketing kami yang memang tinggalnya di Padang, Palembang, Medan, Bali, terus Makassar, Kalimantan, banyak banget. Mereka jauh-jauh di sana bisa mengarahkan customer-nya untuk survei ke lokasi perumahan yang ada di Bekasi, Bogor, banyak banget. Ya tentunya customer itu ya pasti lingkupnya itu biasanya masih lingkup di Jabotabek, masih di lingkup di lokasi proyeknya gitu, nggak jauh-jauh gitu. Dia menyasarnya ke orang-orang yang berada di situ. Tapi mereka di sana tetap bisa mengarahkan buyernya ke lokasi. Ya seperti itu kuncinya, komunikasi yang intens, tanyakan ke leadernya, tanyakan ke tim closernya untuk mengetahui situasi yang ada di lokasi supaya kita mengetahui produk knowledge-nya dengan detail. Nah, dengan seperti itu ya, itu biasanya ketika konsumen kita jawab ya dengan detail, orangnya detail nih, kita jawab dengan detail juga, orang itu akan merasa puas dan mereka akan semakin yakin untuk diarahkan ke lokasi dan terjadi closing. Biasanya seperti itu. Ini tipe kalau orang-orang yang detail biasanya. Sampaikan aja nggak apa-apa adanya. Oke, next. Oh, ini satu dari berita, Kang. Konsumen udah tanya-tanya, minta press list. Setelah kasih press list hilang, Kang. Lenyap, telan bumi kan ini. Jadi bagaimana satu mungkin koreksi apa kendalanya gitu maksudnya. Biasanya apa gitu Kang? Kalau udah dikasih press list kok hilang gitu. Ya. Jadi kalau seumpama customer ya, kita prospek customer itu press list itu sebisa mungkin jangan di-share terlebih dahulu di awal ya. Tapi kita edukasilah konsumen tersebut gitu. Kita gali kebutuhan mereka ya kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, siapa yang menang, siapa yang bertanya dia yang menang gitu. Yang penting kita bertanya aja, tapi juga jangan terlalu formal gitu. Karena ada marketing saya juga yang formal, formal gitu kan, jadi flat aja seperti itu. Itu juga nggak bagus. Kita kalau semua mau prospek itu ya usahakan santai aja, jangan terlalu tegang, jangan terlalu fokus dengan diri sendiri untuk bisa menjelaskan, tapi fokuslah pada customer. Kita itu sebagai konsultan properti ya, itu harusnya banyak mendengarkan daripada menjelaskan gitu. Dan kembali lagi nanti prinsip penjualan
adalah apa? Permasalahan ketemu dengan solusi gitu. Ketika ada permasalahan, kita berikan solusinya dan solusi itu bisa diterima oleh mereka, maka yakinlah pasti akan terjadi closing gitu. Makanya kita fokus sama konsumen, jangan sama diri kita sendiri gitu. Banyak di sini sih yang terlalu fokus dengan diri sendiri, terlalu fokus untuk menjelaskan produk knowledge-nya tanpa menghiraukan customer-nya. Padahal di sini produk knowledge itu cukup dijelaskan sedikit-sedikit aja. Terlalu detail pun itu nggak bagus. Jadi sedikit aja, sedikit kita selingin pertanyaan, sedikit kita selingin pertanyaan. Ada yang minta, Kang boleh minta press list-nya? Boleh, jawab aja boleh, silakan, boleh, gitu. Sebelumnya, nah kita selingin lagi tuh, kita arahin lagi tuh ke yang lain. Sebelumnya sudah tahu lokasinya belum, gitu. Sebelumnya kalau boleh tahu pengen rumah, sedang cari rumah yang seperti apa, gitu kan? Kita bisa tanyakan dulu. Tanyain aja dulu. Oh iya, saya mau beli rumah itu yang harganya terjangkau dengan budget saya. Boleh tahu budgetnya berapa? Oh, saya budgetnya 500 jutaan, tapi saya nyari rumah yang nyaman, yang seperti ini dan itu. Oh, nah kita kasihlah solusi. Oh, kalau kayak gitu beli rumah klaster, Pak. Kebetulan kita ada rumah nih, gitu kan. Perumahan syariah, konsep klaster, gitu kan. Atau perumahan yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, pastinya. Gitu. Kalau semua seperti itu, barulah nanti udah ngerasa nyaman nih. Oh iya seperti ini. Apa aja yang didapatkan nanti kita kasih benefitnya. Nih benefitnya 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Kalau semua mau udah, baru nanti kita ajak survei. Seperti itu kira-kira. Jangan langsung kita main gas kasih press list ya. Kita ajak ngobrol dulu, kita edukasi dulu, kita gali kebutuhannya. Iya, benar-benar. Ada lagi mungkin teman-teman yang masih mau ditanyakan? Ya, silakan. Mungkin Pak. Silakan. Mungkin udah cukup jelas nih kayaknya Kang semua. Tinggal mau praktek kayak nih Kang. Mau buru-buru Oke. closing kayaknya nih Kang. Oke, mudah-mudahan nanti materi ini ya teman-teman bisa pahami, bisa diulang-ulang ya, bisa apa namanya? Yang penting kalau semua belum paham baca lagi nanti saya akan share ininya ya, softnya supaya teman-teman bisa belajar berulang-ulang. Siap-siap. Gitu. Oke Kang, paling seperti itu dari saya. Saya kembalikan, silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Kang saya. Matur nuwun ilmunya. Semoga teman-teman semuanya bisa dapetin yang baru lagi nih dari ilmu teknik forcing dari Kang hari ini gitu. Mudah-mudahan yang sedang ada prospek, saya juga lagi coba tadi Kang, langsung saya praktekin ke buyer saya nih gitu. Alhamdulillah beliau udah nanya-nanya, tadinya yang adem-adem masih masih dingin, sekarang udah agak hot-hot dikit nih Kang. Alhamdulillah sudah minta videonya, prospeknya bagaimana gitu. Nah, ayo teman-teman yang mungkin ada prospek, ada buyer yang sedang tanya-tanya, nah ayo kita praktekkan ilmu yang saat ini bagus dari Kang Said. Mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang bagus. Nah, ini ada yang raise hand satu Kang, gimana Kang? Kita mau terima dari Pak Nurdin nih. Apa tuh? Nah, silakan Pak Nurdin ya, saya buka. Oke. Oke. Pak Nurdin. Pak Nurdin silakan dibuka mic-nya. Oh enggak kali, hanya ngangkat tangan aja kali kan. Gitu. Oke, mungkin ini Oke. satu lagi ya dari Bu Erna. Kadang orang Oh ya, bisanya jawab
budget menyesuaikan. Terus kalau ditanya rumah yang cari seperti apa, jauh yang standar aja, Bingung. bingung gitu. Nah, kalau semua ketemu dengan ini, yang seperti ini saya jelasin lagi ya, bahwa karakter buyer, customer itu berbeda-beda memang gitu. Kita itu harus paham banget, paham betul karakter-karakter dari buyer tersebut. Yang tadi ada yang nanyanya detail gitu kan, itu karakternya memang buyer ini detail. Kalau seumpama yang seperti ini Bu Erna ya, itu karakternya itu dia nyarinya itu yang biasa-biasa aja gitu. Budget ada tapi pengennya yang biasa aja. Nah, kalau seumpama dia kita tanya aja seperti itu, silahkan lebih fokus menjelaskan produknya aja. Fokus menjelaskan produk, tapi yang tadi saya jelaskan jangan terlena dengan fokus ya, jangan terlena dengan produk knowledge. Tapi tetap kita harus balik bertanya kepada mereka. Fokus ke produknya, tanya lagi, produknya kita jelasin, tanya lagi, sampai nanti lama-lama ini akan cerita sendiri apa yang dia ingin. Setelah kita tahu, baru kita arahkan untuk closing. Oke, paling seperti itu ya kan, sudah jelas. Sebelumnya saya boleh minta pause bersama. Siap, ya, ayo Kang, siap. Ya, Sebelum dibuka kita tutup, camnya dulu ya, boleh? teman-teman, boleh siap-siap. Yuk, nyalakan kamera. Kameranya ya Kang, oke. Angkat tangannya coba. Boleh Kang diambil ya Kang? Oke ya, saya ini, saya semuanya. Ya. Ayo semuanya yuk. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke. Iya. Pak Leo, Pak Jahidin, Priska, Menurul, Pak Maman. Oke. Oke, siap. Sudah, Kang. Di skip. Oke, paling terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semua ya. Amin, amin. Bisa menghasilkan konversi dari chattingan ya, dari prospekan yang bagus, maka akan terjadi closing juga, dan jualan semua ya. Silakan teman-teman bisa praktekkan, karena materi sebagus apapun kalau semua teman-teman tidak mempraktekannya, maka akan sia-sia ya. Iya. Maka akan sia-sia gitu. Maka silakan teman-teman praktekkan dan temukan pola sukses masing-masing. Oke? Siap. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Amin. Kita Siap. atur kembali schedule untuk pertemuan berikut. Oke, sampai dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kang Saya, teman-teman semuanya ya. Tadi guru kita sampaikan, biar materi ini, ilmu ini berguna buat beliau juga, ada nilai manfaatnya buat beliau, buat kita juga. Jadi ayo kita praktekin ilmu yang sudah beliau kasih. Kalau belum ada yang mengerti bagaimana cara materi-materi yang sebelumnya, bisa nanti di grup ya, di grup bisa minta, nanti kita akan kirimkan di HPA Group gitu ya, untuk materi sebelumnya, baik itu FB Ads dan segala macamnya. Biasanya apa yang sudah disampaikan ini saya pernah praktekkan juga, biasanya nanti ketagihan
Kalau sudah prospek 1 orang berhasil, 2 orang berhasil, ketagihan pengen prospek terus. Ya, karena ketagihan dengan komisi yang akan diterima gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga puasanya lancar sampai akhir Ramadan nanti. Salam buat keluarga semuanya, terus berjuang untuk keluarga. Baik, terima kasih dari saya, cukup sekian. Nanti berlanjut lagi di acara lainnya. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.